Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan hari ini, saya atas nama Maria Goritimio, NIM 2020 440078, kelas 3A Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi saya terkait pajak rokok. Yang pertama, pengertian pajak rokok. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok dan untuk mengurangi perilaku konsumtif masyarakat terhadap rokok, serta dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya usaha rokok, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua, dasar hukum pajak rokok. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang yang pertama, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Yang kedua, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, subjek pajak rokok. Pajak rokok yang menjadi subjek pajak adalah konsumen rokok, sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importer rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu dan diperkenankan oleh undang-undang yang mengatur daerah tentang pajak rokok. Wakil wajib pajak bertanggung jawab terhadap pajak yang dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang keempat, wajib pajak rokok. Wajib pajak rokok adalah pungutan yang dikenakan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Penerapan pajak rokok sebesar 40% dari nilai cukai. Dan juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap rokok di daerah masing-masing yang dianggap ilegal, di mana penerimaan pajak rokok ini dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Dengan pajak rokok, maka kewajiban pemerintah untuk mengoptimalkan kesehatan masyarakat bisa menjadi lebih baik. Yang kelima, objek pajak rokok. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Yang dimaksud dengan rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Beberapa penjelasan mengenai objek pajak rokok adalah: yang pertama, sigaret. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau ranjangan yang dibalut dengan cara dilanting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Yang kedua, cerutu. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau yang diiris
atau tidak dengan digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Yang ketiga, rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung, atau sejenisnya dengan cara dilanting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu lainnya. Yang keenam, bukan objek pajak rokok. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1945 tentang cukai, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cukai tidak dipungut atas barang kena cukai terhadap tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman Indonesia yang tidak dikemas untuk diperjual secara eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dan digunakan apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau tidak ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim digunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan pada kemasannya atau pada tembakau iris dan tidak dibubuh, merek, dan etiket atau sejenis lainnya. Pada pasal 8 ayat 2 ditentukan bahwa cukai juga dapat dipungut atas barang kena cukai. Yang termasuk di dalamnya adalah yang pertama, diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah atau pabean. Yang kedua, diekspor. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan. Yang keempat, digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir. Dan yang kelima, telah musnah atau telah rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik tempat penyimpanan. Yang ketujuh, dasar pengenaan pajak rokok. Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan terhadap rokok dengan besaran tarif 10% dari cukai rokok. Pemanfaatan pajak rokok minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Cukai adalah pungutan atau pajak yang dikenakan oleh negara terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik dan sifat tertentu di mana penggunaannya telah diatur di dalam undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1945 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Adapun barang kena cukai oleh pemerintah yang memiliki karakteristik, yaitu jenis barang yang konsumsinya perlu dikendalikan secara khusus penggunaannya dalam masyarakat luar, yaitu yang pertama, barang yang peredarannya di dalam masyarakat perlu diawasi secara khusus. Yang kedua, barang yang di dalam pemakainya dapat menimbulkan dampak negatif. Yang ketiga, barang yang pemakaiannya perlu dilakukan pembebanan pungutan negara, di mana hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan di tengah masyarakat. Yang kedelapan, sistem pemungutan pajak rokok. Pemungutan pajak rokok dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian hasil pemungutan tersebut diserahkan oleh DCBC dan selanjutnya akan dipungut pajaknya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan, yaitu 10%. Yang kedua, hasil pemungutan pajak rokok tersebut akan ditampung sementara dalam rekening kas negara dan selanjutnya akan disetor ke rekening kas umum daerah provinsi sesuai proporsi jumlah penduduk masing-masing provinsi. Dan yang ketiga, penyetoran ke provinsi dilaksanakan secara triwulan, yakni pada bulan pertama triwulan berikutnya. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran pajak rokok telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK 07/2013 tentang tata cara pemungutan penyetoran pajak rokok. Pajak rokok ini akan diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota sebesar 70% dan 30% akan diterima oleh pajak provinsi.
Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penerimaan pajak rokok tersebut, baik dari provinsi maupun baik dari yang kota, harus dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan penegakan hukum. Yang kesembilan, besar tarif pajak rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan pada penjelasan Pasal 29 menyatakan bahwa pada saat diberlakunya ketentuan mengenai pajak rokok, pengenaan pajak rokok sebesar 10% dan cukai rokok diperhitungkan dalam penetapan tarif cukai nasional yang diatur dalam PMK nomor 147/PMK nomor 10 tahun 2016. Adapun besar tarif cukai rokok antara lain yang pertama, apabila pemerintah pusat mengenakan tarif spesifik dan pengenaan pajak sebesar 200 per batang. Dan yang kedua, apabila pemerintah pusat mengenakan tarif dasar pengenaan pajak 40% dikali harga jual eceran. Yang ke-10, masa pajak rokok. Masa kadaluarsa, penagihan, dan penghapusan piutang pajak rokok yang kadaluarsa telah diatur dalam pasal 15, yaitu yang pertama, hak untuk melakukan penagihan pajak yang menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun yang terutang sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindakan pidana dan bidang pajak daerah. Yang kedua, kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat teguran atau surat paksa dalam pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf A, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. Yang keempat, pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B adalah wajib pajak dengan kesadaran menyatakan bahwa mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. Yang kelima, pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak. Yang ke-11, saat terutang pajak rokok. Terdapat dua bentuk penyerahan hasil tembakau yang dikenakan PPN secara umum, yaitu yang pertama, pemberian cuma-cuma oleh produsen atau importir, yaitu PPN rokok atas penyerahan hasil tembakau yang diberikan secara cuma-cuma terutang pada produsen importir yang menyerahkan hasil tembakau kepada penerimaan barang. Dan faktur pajak dibuat pada saat produsen atau importir menyerahkan hasil tembakau pada penerima barang. Yang kedua, penjualan oleh produser atau importir. Pemungutan PPN rokok atas penjualan hasil tembakau dikenakan satu kali pada tingkat produsen importir. PPN tersebut terutang pada saat produser atau importir melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau. Faktur pajak diterbitkan pada saat produser atau importir melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau. Pelaporan dan pembayaran PPN tersebut dilakukan dalam dua jenis pajak seperti yang telah dijelaskan pada perikop di atas. Yang ke-12, tata cara pendaftaran pajak rokok. Yang pertama, wajib pajak rokok wajib melakukan pembayaran pajak rokok bersamaan dengan pembayaran cukai rokok. Yang kedua, pembayaran pajak rokok dilakukan melalui bank atau pos propersi dengan menggunakan formulir SSBP. Yang ketiga, pembayaran pajak menggunakan kode bagian anggaran 99999 dengan akun penerimaan non-anggaran.
Yang keempat, wajib pajak membuat SSB sebanyak 4 rangkap dengan peruntukan sebagai berikut. Yang pertama, lembar pertama untuk wajib pajak rokok, lembar kedua untuk KPPN, yang ketiga lembar untuk kantor bea, yang keempat lembar untuk bank dan persepsi. Yang ke-13, contoh perhitungan pajak rokok. Terdapat dua cara yang ditetapkan oleh pemerintah dalam perhitungan pajak rokok. Yang pertama, perhitungan pajak rokok berdasarkan harga jual eceran atau HJE. Pengusaha rokok pada umumnya menentukan harga jual eceran untuk masing-masing batang rokok yang diproduksi. Salah satu pertimbangan penentuan harga jual eceran rokok adalah ongkos produk. Untuk menghitung pajak rokok, kita dapat mengetahui cukai rokok terlebih dahulu. Dalam contoh perhitungan ini, saya mengambil contoh harga jual rokok adalah 2.500 per batang dengan tarif cukai sebesar 40%. Dengan demikian, nominal yang harus dibayar untuk cukai rokok sebatang adalah 40% dikali 2.500 sama dengan Rp1.000. Sesudah mengetahui nominal cukai, kita baru bisa melakukan perhitungan pajak rokok, sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya. Tarif pajak rokok adalah 10% dari nilai cukai rokok, sehingga nominal pajak rokok yang harus dibayar oleh pengusaha adalah 10% dikali Rp1.000 sama dengan Rp10. Yang kedua, perhitungan pajak rokok dengan sistem ad valorem atau kombinasi. Beberapa perhitungan rokok berdasarkan HJE. Yang pertama, menggunakan harga jual satu bungkus sebagai dasar perhitungan, dan sebagai contohnya, harga sebungkus rokok adalah Rp20.000. Dan tarif yang dikenakan adalah 40%, sehingga nilai nominal cukai rokok adalah 40% dikali 20.000 sama dengan 8.000. Tarif pajak rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok, sehingga nilai pajak rokok merek tersebut adalah 10% dikali 8.000 sama dengan Rp800. Dengan perhitungan nominal cukai pajak rokok, pengusaha bisa mengetahui harga jual rokok yang diproduksi. Sebagai contoh, harga jual rokok merek sesudah yang dikenai beban pajak dan cukai adalah sebesar Rp20.800 dengan nominal cukai sebesar Rp8 juta. Kedua, dan contoh perhitungan di atas sekedar menunjukkan perhitungan pajak rokok yang dilakukan secara sederhana. Yang ke-14, denda pajak rokok. Denda yang dikenakan peredaran rokok ilegal dipicu kenaikan cukai rokok adalah pada tahun 2020. Menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kenaikan peredaran rokok ilegal sebanyak 4,9% sepanjang tahun 2020. Padahal pemerintah sebenarnya menargetkan peredaran rokok ilegal di bawah dari 3%. Yang pertama, peningkatan rokok ilegal. Pegawai Bea Cukai mencatat penindakan terhadap barang kena cukai ilegal mencapai 9.014 penindakan. Dari penindakan tersebut sebanyak 448,8 juta batang rokok atau senilai 270,79 miliar batang berhasil disita. Yang kedua, sanksi pengedar rokok ilegal. Pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk melakukan pidana tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 54 berbunyi, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran
atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang dibayar. Yang kedua, pasal 56 berbunyi setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut yang harus diduga berasal dari tindakan pidana berdasarkan undang-undang dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Dan yang ke-15 adalah kesimpulan. Dari materi yang telah saya ambil, kesimpulannya adalah pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut pemerintah. Pajak rokok merupakan pajak baru yang diterapkan mulai dari Januari 2014. Tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya rokok. Penerapan pajak rokok dikenakan 10% dari nilai cukai dan juga dimaksudkan untuk memberikan optimalisasi pelayanan pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan masyarakat. Sebenarnya, pajak rokok dikategorikan sebagai pajak pemerintah daerah provinsi yang dipungut sendiri oleh pemerintah provinsi. Namun, karena Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengamanatkan pemungutan pajak ini ke Bea Cukai, maka Ditjen Bea Cukai lah yang melakukan pemungutan pajak rokok tersebut. Setelah itu, pajak rokok akan dialokasikan menjadi pendapatan asli daerah provinsi. Kemudian pendapatan tersebut akan dibagi dengan pemerintah daerah kabupaten sebesar 70% dan untuk pajak provinsi sebesar 30%. Sekian saja penjelasan materi mengenai pajak rokok dari saya. Mohon maaf Bu bila ada kata-kata yang saya sampaikan masih jauh dari kata sempurna. Dan akhir kata saya menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.